bukan Nabi Muhammad SAW. Belum Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Bagaimana kalau hubungan kita baik dengan Nabi Muhammad SAW? Hubungan kita baik, kita rawat, kita setiap hari. Oleh para ulama dikatakan, kita ini semakin punya ilmu atau tidak tergantung. Kita lihat Nabi itu semakin besar tidak? Kalau semakin agung Nabi Muhammad. Jadi tahun lalu kita baca ya Nabi salam alaika, biasa. Ya, maka sekarang tahun berikutnya ya Nabi salam ada rindu, ya ada rindu, ada rasa mau menangis, ada takdim kepada Rasulullah SAW. Berarti ilmu kita nambah. Begitu. Jadi semakin kita melihat Rasulullah SAW, berarti semakin besar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian peristiwa yang terpenting di dalam Isra Mi'raj ada dua hal di sini. Kalau sudah mulai capek dengar bilang amin amin ya, berarti sudah gitu ya. Jadi ingat itu ya. Karena ini enaknya kalau ngomong di kursi begini ya. Kalau berdiri saya 15 menit tumbang sudah ya. Tapi begini biar saja. Hadirin rahimakumullah, dua hal penting. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk salat. Ya. Itu oleh-olehnya kan begitu. Sering kita dengar beberapa ulama kalau Isra Mi'raj menceritakan di langit pertama bertemu dan sebagainya, itu sudah sering dan antum sudah sering dengar. Cuma ada satu hal penting. Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal yang luar biasa. Jadi Islam ini mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akal. Begitu. Isra Mi'raj cerita kepada orang kafir, Abu Jahal senang, ini kesempatan saya bikin berita ini yang luar biasa bahwa supaya orang Islam tidak percaya lagi apa yang terjadi. Abu Jahal menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Diceritakan dengan bangga dia, dengan harapan orang-orang Islam. Kemudian dia tidak mempercayainya. Dan terjadi banyak juga orang Islam yang murtad, yang imannya tidak kuat. Ada, bukan banyak ya. Ada beberapa orang kaget. Bagaimana Rasulullah pergi dari mana? Ya, dari Makkah ke Baitul Maqdis. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya kafir, murtad. Ya, tapi kalau dari Baitul Maqdis ke atas, kalau tidak percaya disebut ahlul bid'ah. Ya, atau fasik kalau nggak percaya. Tapi kalau dari Makkah ke Baitul Maqdis disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, adapun dari atas ke situ disebutkan dalam hadis. Maka dikatakan yang tidak percaya bisa murtad kalau itu tidak percaya. Tapi kalau dari atas tadi ahlul bid'ah. Para ulama mengatakan begitu, ya, karena hadisnya benar. Jadi ahlul bid'ah itu nggak boleh sembarangan kalau bilang ahlul bid'ah ya. Ahlul bid'ah itu yang nggak percaya dengan hadis yang benar. Ya. Bukan orang cuma salah pakai sendal dibilang ahlul bid'ah, ya. Atau orang ya macam-macam lah pokoknya begitu ya. Jangan bid'ah. Jadi bid'ah ini sesuatu yang berat. Peristiwa itu nggak masuk akal. Menurut siapa? Menurut logikanya Abu Jahal, ya sama Abu Jahal atau Abu Sandal sekarang sama aja. Ya. Di logikanya nggak masuk itu. Gimana mempercayai hal yang luar biasa itu? Ada satu murid Nabi Muhammad SAW, namanya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa yang beliau dapati. Belum dengar Rasulullah SAW. Orang-orang Mekah cepat buru-buru mengejar Abu Bakar untuk cepat-cepat diberikan berita supaya Sayyidina Abu Bakar tidak percaya tentang peristiwa itu. Dan beliau belum mendengar dari Rasulullah SAW. Tapi dia bertanya. Ditanya oleh Abu Jahal. Abu Bakar, kamu sudah dengar? Itu temanmu, sahibuku, ya. Dia mengatakan pergi ke Baitul Maqdis, kemudian pagi udah nyampe lagi ke Mekah. Dia senang ini, ada harapan. Apa kata
dan Abu Bakar, aqalahu dzalik, apakah Rasulullah yang mengatakan itu? Kata Abu Jahal, iya. Apa kata Rasulullah Abu Bakar? Lebih dari itu pun aku percaya. Kalau dari Nabi Muhammad SAW, itu yang paling penting. Jadi akal manusia itu gak ada apa-apanya. Orang beriman pakai akal, orang beriman Islam ini semua mau dicoba untuk dicerna pakai akal. Sebagian gak bisa terima akal, sebagian tidak mampu akal menerima. Bukan tidak bisa dilogikakan, bukan, akal kita tuh gak mampu. Ada sebagian yang bisa kita cerna, ada yang tidak bisa dicerna. Tapi kalau kita beriman, iman kita akan menguatkan kita. Dengan iman selesai. Apa yang diajarkan, apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kita berharap pada malam hari ini Allah bukakan hati kita, Allah berikan kekuatan iman seperti kuatnya iman Sayyidina Abu Bakar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan begini misalnya. Ini orang lagi sekarang musim penyakit, musim wabah, musim orang ketakutan, musim orang ya takut senggol-senggolan dan macam-macam ya, begitu. Artinya orang dalam ketakutan semua. Kan Rasulullah SAW sudah mengajarkan doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un. Siapa yang baca itu diselamatkan dari segala yang ditakutkan. Yang mengatakan itu siapa? Rasulullah. Ya. Bisa bayangkan kalau di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi seperti hal-hal yang seperti ini, bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat? Ya boleh khawatir, kita pakai masker, kita cuci harus gitu ya, bersih dan sebagainya. Tapi tidak boleh terlalu takut, karena kita harus berbaik sangka juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada orang kena penyakit, kemudian kita baca diajarkan juga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ada orang kena penyakit apapun, kemudian kita baca Alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katsirin min khalaqa min ibadihi tafdila. Siapa baca doa ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan terkena penyakit yang dia takutkan. Jadi kalau ada orang lihat kita baca, ya, pernah penyakit kita baca, kata Rasulullah tidak akan. Coba bayangkan itu. Apa yang bagaimana kita punya iman yang kuat seperti imannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Itu peristiwa yang paling penting yang wajib kita pelajari. Pada malam hari Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW datang dengan mengajarkan sholat. Kemudian sholat itu kita meyakini ya, semua yang dibawa oleh Rasulullah pasti bisa dilakukan. Kemudian ada orang mengatakan saya nggak bisa sholat. Ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak bisa sholat. Ya, kalau sholat saya pusing. Begitu. Kalau sujud lama-lama pusing. Kalau main HP nggak pusing. Ya. Misal ada orang yang mengatakan begini, jangan sujud, tapi sholat. Kalau misalnya ada orang mengatakan, saya kalau sujud pusing, kalau pusing sudah hampir jatuh, jangan sujud, tapi sholatnya tetap wajib, karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin orang serta merta tiba-tiba udah tua baru diajarin sholat, kemudian sholat. Subuh benar-benar bisa bangun, nggak bisa. Itu ada proses. Maka Rasulullah SAW mengajarkan juga, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Ajarkan anak-anakmu untuk sholat ketika berusia berapa? 7 tahun. Wadribuhum, gak sholat juga sampai umur 10 tahun. Wadribuhum di ashrin, 10 tahun tidak sholat, pukul. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang bertanya, berarti itu dipukul? Wah, ini nggak boleh, ya. Pukulannya pun hanya pakai ini aja. Kalau ghairu mubarrid, nah begini, begitu aja sudah cukup. Bukan dipukul pakai rotan, pakai apa enggak? Dipukul, kalau ghairu mubarrid, waktu umur 10 tahun dipukul dia ingat, oh saya dulu nggak sholat, ya berarti dipukul, berarti orang tua saya mengajarkan. Kalau nggak sholat, dibiarin saja, dibiarin nggak sholat, masih umur 11 masih kecil, ya 15 masih kecil,
sampai 20 kecil. Ya, udah. Setelah umur 20 baru kita mau paksa. Bisa nggak kira-kira sholat? Nggak bisa. Sudah sholat? Sudah. Ada belum? Selain dia meninggalkan sholat juga berbohong. Kemudian nggak sholat, maka Rasulullah SAW mengajarkan itu bagus daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. 10 tahun pukul. Artinya apa? Kalau kita biarkan dia nggak sholat, artinya apa? Putus hubungan kita nanti dengan anak itu. Anak yang kita sayang, yang kita takutkan kena penyakit, ya, yang kita vaksin itu, ya, anak yang kita sayang supaya nggak kena begini, kena penyakit macam-macam kemudian kita biarin dia nggak sholat. Artinya kita melemparkan anak itu ke dalam neraka. Maka Allah SWT mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro, artinya apa? Ishabuhum. Habib Zain mengatakan artinya daripada ku anfusakum wa ahlikum naro, artinya ishabuhum ilal jannah. Tarik mereka ke dalam surga. Kalau nggak masuk ke surga, wa illa, kalau kita biarkan tidak menarik anak-anak itu, saufa yashabunakum ilan nar. Mereka lah yang menarik bapak ibunya ke dalam api neraka. Gak ada pilihan. Oh bebas, anak saya bebas, ya. Gak ada paksa-paksaan. Ini nanti kalau memaksakan anak sholat melanggar HAM. Ya, saya biarkan anak biar memilih. Ada bapak yang bahlul, bahasa yang paling halus apa lagi? Hah? Jadi bahlul orang tua, bodoh yang mengatakan, bahkan agama pun orang tua bilang gak apa-apa. Saya bebas-bebas saja, anak saya mau yang mana? Pilih sendiri agama. Itu gak sayang, ya. Itu berarti tidak sayang. Artinya membiarkan anak-anak itu dalam kesesatan. Alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan pukul wadribuhum li'ashrin. Hadirin rahimakumullah. Salat kita yakini semua yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah semuanya baik. Kalau kita disuruh bersatu, nanti persatuan itu memang dianjurkan. Kalau kita dilarang untuk berpecah belah, itu juga dilarang. Dan di situ ada keburukan di dalamnya. Dan begitu